warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Firda. Pada hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang akan kita pelajari yaitu tentang unsur, senyawa, campuran, dan sifat-sifat zat. Kalian telah mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati pada bab 2 kemarin. Masih ingatkan kalian? Apa sajakah wujud benda-benda yang ada di sekitar kita? Benda-benda di sekitar kalian dapat berwujud padat, cair, dan gas. Benda-benda tersebut juga dapat dikelompokkan ke dalam unsur, senyawa, dan juga campuran. Dalam bab ini, kalian akan pelajari perubahan-perubahan zat tersebut dan bagaimana cara pemisahan campuran. Di sini sudah tertera peta konsep seperti biasanya. Bisa kita lihat bahwa di sini materi itu dibagi menjadi 3. Ada klasifikasi, kemudian sifat, dan juga perubahan. Klasifikasinya terdiri atas zat tunggal yang dibagi menjadi unsur dan senyawa. Kalau untuk yang campuran itu meliputi campuran homogen dan campuran heterogen. Sifatnya mencangkup kimia dan juga fisika. Kalau untuk fisika itu dapat dilihat dari wujudnya yang dibagi menjadi gas, cair, dan juga padat. Kemudian perubahannya dibagi menjadi perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, unsur, senyawa, dan campuran ini bisa dibedakan dalam bentuk tabel seperti yang sudah tertera di sini. Kalau untuk unsur itu tersusun dari satu jenis atom saja, sedangkan untuk senyawa tersusun dari 2 jenis unsur atau lebih secara kimia. Kemudian campuran itu tersusun dari 2 atau lebih unsur atau senyawa secara fisika. Unsur tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Artinya di sini unsur itu dapat diuraikan dengan reaksi kimia yang tergolong rumit gitu. Jadi prosedur-prosedurnya itu step by stepnya itu sangat rumit. Bahkan ada unsur yang tidak dapat diuraikan sama sekali. Kemudian kalau senyawa, dia dapat diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya dengan reaksi kimia biasa, karena senyawa itu adalah kumpulan dari beberapa unsur. Kalau untuk campuran, dia dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya secara fisika. Senyawa, perbandingan massa unsur-unsur penyusunnya itu selalu tetap, jadi statis ya, nggak berubah-ubah. Kalau campuran, dia tidak tetap atau dinamis perbandingan massa zat penyusunnya. Senyawa sifatnya berbeda dari sifat unsur penyusunnya. Kalau untuk campuran, sifatnya sama dengan sifat-sifat dari penyusunnya. Untuk sifatnya sendiri terdiri atas sifat ekstensif dan juga sifat intensif. Kalau sifat ekstensif ini meliputi volume, massa, hingga jadi massa jenis ya. Kemudian kalau untuk sifat intensif ini terdiri dari sifat fisis dan sifat kimia. Kalau sifat fisika bisa kita lihat dari warna, kemudian bisa kita rasakan baunya, kerapatannya bisa dilihat, titik lebur, titik didih, titik beku, daya hantar, kemagnetan, kelarutan, dan kekerasan atau kepadatan gitu ya. Kalau untuk sifat kimia, biasanya kita lihatnya dari sifat-sifatnya dia, karakteristiknya dia itu gimana. Misalnya kayak mudah terbakar, kemudian korosi, terus kemudian kereaktifan, dan juga kestabilan. Ini biasanya merupakan suatu larutan yang bersifat asam, basa, dan juga garam.
Jadi larutan itu punya 3 sifat, ingat-ingat ya. Jadi ada asam, kemudian ada basa, dan juga ada garam. Kalau asam, dia cenderung pH-nya kurang dari 7. Kemudian untuk basa, dia pH-nya lebih dari 7. Nah, sifat-sifat zat. Yang pertama ada sifat fisika. Merupakan sifat materi yang dapat dilihat secara langsung oleh indera. Kemudian sifat fisika antara lain wujud zat, warna, ukuran, bentuk, volume, bau, titik leleh, titik volume, massa jenis, kepadatan atau kekerasan, titik didih. Kemudian ada kekeruhan, kelarutan, kekentalan. Kemudian ada sifat kimia, merupakan sifat yang berkaitan dengan perubahan kimia yang dialami oleh suatu zat. Yang termasuk sifat kimia antara lain ada endapan, kemudian ada perubahan warna, perubahan suhu, terjadinya gas, mudah berkarat, mudah terbakar, dan seterusnya. Sifat fisika yang tadi dijelaskan, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali peristiwa yang berkaitan dengan sifat fisika. Misalnya kayak perubahan wujud zat, dari mulai cair, kemudian mengembun, kemudian membeku. Ketika air yang cair tadi membeku, dia berubah menjadi es batu. Es batu mencair, balik lagi jadi air. Kemudian air menguap menjadi uap-uap yang ada di udara. Perubahan fisika dapat terjadi karena pemanasan dan pendinginan. Es batu itu merupakan perubahan wujud yang terjadi akibat pendinginan, jadi dari cair ke padat. Sebaliknya, kayak uap air misalnya, berubah menjadi air ketika didinginkan juga. Dan ketika dia dipanaskan, air itu dididihkan, maka timbullah uap-uap air. Jadi suhu itu sangat mempengaruhi. Kemudian untuk sifat kimia dalam kehidupan sehari-hari, sifat kimia banyak sekali dimanfaatkan. Contohnya, pemanfaatan sifat kimia dari zat adalah mencegah besi berkarat, mengawetkan makanan, dan memadamkan api kebakaran. Perubahan kimia itu banyak terjadi dari kehidupan sehari-hari, seperti mengubah identitas suatu benda, misalnya kayak kembang api yang terbakar, kemudian kertas yang terbakar, telur busuk, dan paku yang berkarat. Bagaimanakah sifat benda sebelum dan sesudah berubah? Misalnya seperti tempe, tahu, dan telur yang gosong akan berbau hangus. Kemudian bagaimanakah bau ketiganya? Bau hangus menunjukkan bahwa telah terbentuk zat baru. Perubahan suatu zat menjadi zat yang berbeda disebut perubahan kimia. Perubahan kimia juga disebut sebagai reaksi kimia. Dengan kata lain, bereaksi berarti berubah menjadi. Misalnya pada sisi besi yang berkarat, dikatakan besi dan oksigen dari udara bereaksi membentuk karat besi. Selanjutnya, zat yang bereaksi disebut pereaksi atau reaktan, dan zat baru yang dihasilkan disebut hasil reaksi atau produk. Nah, lanjut ya. Jadi suatu campuran itu tidak selalu dapat bereaksi. Hal tersebut bergantung pada sifat yang dicampur. Misalnya, seperti natrium dicampur dengan air dapat bereaksi dan menimbulkan ledakan. Akan tetapi, gula pasir hanya larut dalam air.
Natrium bereaksi dengan air dikatakan mengalami perubahan kimia, sedangkan gula pasir dengan air dikatakan mengalami perubahan fisika. Dalam perubahan kimia, tidak hanya mengalami perubahan wujud, tetapi juga mengalami perubahan zat dan tidak mengalami perubahan massa. Perubahan kimia terjadi karena materi mempunyai sifat kimia. Perubahan kimia disebut juga dengan reaksi kimia, seperti yang tadi dijelaskan ya. Reaksi kimia yang terjadi pada suatu zat dapat diketahui berdasarkan tanda-tanda atau gejala-gejala yang menyertai reaksi tersebut. Gejala-gejala atau tanda-tanda yang menyertai reaksi kimia pada zat adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadi perubahan warna, misalnya buah menjadi masak, besi berkarat, dan roti yang jadi gosong. Yang kedua, terjadi perubahan suhu, misalnya singkong dan tape. Singkong menjadi tape dan kedelai menjadi tempe. Yang ketiga, berbentuk gas, misalnya kertas yang dibakar, kemudian kompor menyala, dan lain sebagainya. Yang keempat, membentuk endapan ya. Misalnya seperti susu yang menjadi basi, itu kan kayak ada gumpalan-gumpalan gitu ya, berarti dia itu sudah mengendap. Kemudian minyak yang menjadi tengi dan batu kapur yang disiram air. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Next time kita akan membahas tentang asam dan juga basa. Penasaran? Sebelum kita lanjut ke bab selanjutnya, mari kita sama-sama membaca buku yang sudah kalian dapatkan dari sekolah, dipelajari, kemudian kita akan bertemu di pertemuan yang selanjutnya mengenai asam dan basa. Untuk hari ini cukup sekian. Jangan lupa nanti diisi untuk latihannya melalui Google Form yang akan dibagikan pada Google Classroom seperti biasanya. Tetap semangat, tetap sehat selalu, semoga kita segera bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.